Pribadi orang yang takwa adalah pribadi yang energik, pribadi yang tenang, pribadi yang merdeka, pribadi yang tidak hasud, pribadi yang tidak iri, pribadi yang dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam hatinya tidak ada prasangka buruk terhadap orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi syara'as siyam ala kafatil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwatul iman rahimakumullah. Puasa dalam arti bahasa adalah menahan, yaitu menahan nafsu, mulai dari nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu-nafsu yang lainnya. Puasa diwajibkan berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 183 sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat terdahulu sebelum kamu, agar kamu sekalian bertakwa. Jadi puasa ini diturunkan dan diwajibkan kepada semua mukmin agar mukmin mencapai maqamat atau derajat muttaqin. Lalu timbul pertanyaan, apa sih takwa itu dan bagaimana kriteria orang yang telah bertakwa itu? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pertama di dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Kitab ini, yaitu kitab Al-Quran, adalah kitab yang tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada yang diturunkan kepadamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum kamu. Dan mereka yakin akan adanya akhirat. Di surat Al-Baqarah ini dijelaskan bahwa di antara kriteria orang yang takwa itu adalah orang yang beriman atau percaya kepada
yang gaib, di antaranya adalah adanya alam kubur, adanya malaikat, dan lain sebagainya. Kemudian juga rajin melaksanakan sholat dan rida menafkahkan sebagian rezeki pemberian Allah, tentunya di jalan Allah. Dan mereka yang beriman kepada kitab-kitab Allah, serta mereka yang yakin bahwa ada kehidupan di hari akhir nanti. Ikhwatul iman rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lagi tentang kriteria orang yang takwa, yaitu di dalam surat Ali Imran ayat 133 sebagaimana bunyinya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ikhwatul iman rahimakumullah, di surat Al-Imran ayat 133 dan 134 ini Allah menjelaskan bahwa kriteria orang yang bertakwa itu adalah orang yang ridha menginfakkan rezeki pemberian Allah sekalipun dalam keadaan susah, apalagi dalam keadaan lapang. Kemudian adalah orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Lalu Allah juga menjelaskan selanjutnya di dalam surat Ali Imran ayat 134, dan ketika mereka melakukan perbuatan keji atau fahisyah, atau mereka menzalimi diri sendiri, maka mereka segera zikir atau mengingat Allah dan segera meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia perbuat. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi dengan demikian, bahwa kriteria orang yang bertakwa itu, yang pertama adalah orang yang percaya atau beriman kepada hal-hal yang gaib, kemudian juga mereka rajin melaksanakan sholat atau beribadah, dan senantiasa dia ridha menafkahkan rezeki pemberian Allah sekalipun dalam keadaan sempit, serta mereka meyakini bahwa ada kehidupan akhirat. Dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Pendek kata, bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang bisa mengendalikan amarahnya sehingga dia menjadi tenang dan pemaaf. Bahwa dengan dia menjadi pemaaf, dengan dia menjadi orang yang rajin ibadah, salat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kehidupannya akan menjadi tenang. Maka penyakit-penyakit hati yang senantiasa mengelabuinya, yang senantiasa mendorongnya untuk menjadi pemarah, maka dengan melakukan puasa, maka orang tersebut menjadi pemaaf dan pribadinya menjadi pribadi yang tenang. Sehingga
puasa Ramadan yang 1 bulan ini menempa pribadi-pribadi mukmin menjadi orang yang taat terhadap apa yang telah Allah turunkan, menjauhi larangannya dan melaksanakan perintahnya. Maka pribadi orang yang takwa adalah pribadi yang energik, pribadi yang tenang, pribadi yang merdeka, pribadi yang tidak hasud, pribadi yang tidak iri, pribadi yang dalam dirinya, dalam pikirannya, dalam hatinya tidak ada prasangka buruk terhadap orang lain, sehingga ia terbebas dari penyakit hati yang senantiasa menjerumuskannya ke dalam kesesatan. Lalu setelah berubah dari pribadi yang pemarah menjadi pemaaf, dari pribadi yang tadinya suka melanggar menjadi pribadi yang taat, dari pribadi yang tadinya bakhil menjadi pribadi yang dermawan dan ridho menafkahkan rezekinya, dari pribadi yang tadinya malas beribadah menjadi rajin beribadah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan imbalan bagi orang yang takwa, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ali Imran, yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang yang pantas mendapatkan surga. Bahwa orang yang sudah mencapai derajat takwa, dia pantas mendapatkan sebuah fasilitas, dia pantas mendapatkan penghargaan, dia pantas mendapatkan trofi, sebagaimana dijelaskan dalam surat At-Talaq ayat 2. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membukakan jalan keluar dari permasalahan yang ada pada dirinya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan jaminan bahwa wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, di luar dugaan manusia. Kemudian juga di ayat berikutnya Allah menjamin, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka niscaya Allah akan menjadikan kemudahan dalam setiap urusannya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Jadi bahwa puasa ini adalah suatu pemberian. Jadi kalau dipahami itu perintah seperti ada beban, tetapi kalau dipahaminya sebagai sebuah pemberian, sebuah jalan atau petunjuk, maka tentunya ikhwatul iman rahimakumullah akan menjambutnya dengan baik. Maka pantaslah orang yang sudah mencapai derajat muttaqin mendapatkan fasilitas surga, yaitu tempat atau perkampungan yang damai. Karena penghuni surga adalah orang-orang yang damai dan tidak ada pertengkaran, tidak ada perselisihan, semuanya hanya dihuni oleh orang-orang yang berkepribadian tenang, rajin, dan
berkepribadian baik. Jadi pendek kata bahwa dengan puasa ini maka seorang mukmin akan terlahir kembali menjadi manusia yang fitrah, yang bersih, tanpa noda, tanpa penyakit hati. Ikhwatul iman rahimakumullah, demikian saja obrolan tentang puasa ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.